Terprodi juga diundang, kemudian para mahasiswa juga diundang, lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik BEM, kemudian BEM universitas, fakultas, dan juga UKM-UKM diundang juga, para tendik juga diundang, juga yang saya hormati tim PKKS atau gugus PKKS Universitas Hairun yang juga sempat hadir pada hari ini. Kemudian teman-teman tendik yang tidak mungkin belum ada kerja yang mendesak, saya berharap bisa mengikuti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkah, rahmat dan maghfirahnya, terutama rahmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua berada di sini untuk kegiatan launching beberapa peraturan rektor. Dari peraturan rektornya sebenarnya masih dalam proses, cuman karena ini harus disampaikan, jadi lagi saya harus baca dulu, timnya sudah memberikan tapi saya harus baca dulu. Tapi untuk buku panduan dan buku saku insya Allah sudah ada, dan itu sudah disiapkan oleh Pak Warek 3 beserta tim PKKS-nya, sehingga kita bisa launching yang ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, tabi'in hingga pada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang teristimewa memang mahasiswa sebenarnya, karena mahasiswa ini mesti datang. Jadi dengan hadirnya Permendikbudristek 30 ini, kita saat itu sudah mulai sosialisasikan, dan juga kita sudah juga membentuk satgas, membentuk panitia untuk merekrut satgas, dan satgas terbentuk, dan dalam perjalanan satgas itu ada yang tidak aktif, ada yang juga pergi sekolah, sehingga sekarang kita lakukan lagi rekrutmen yang baru. Sehingga siapa saja, ini sudah selesai ya, sudah selesai, akan diumumkan, siapa-siapa itu akan diumumkan nanti. Nah, kerja satgas itu sebenarnya tidak boleh mencari-cari, tidak boleh mencari-cari masalah, nanti dapat tumbuh, dapat. Kenapa? Satgas itu bekerja kalau ada laporan, itu permennya. Jadi kalau siapa saja mau dosen, bukan berarti cuma dosen yang bikin ke mahasiswa, kemungkinannya itu bisa dosen ke mahasiswa, antar dosen dengan pegawai, antar sesama pegawai, bisa juga antar sesama mahasiswa, dan juga bisa antar mahasiswa dengan pihak lain eksternal. Jadi ini juga disasar sebenarnya. Kalau terjadi di kos-kosan, ini berita tadi ada yang baca enggak? Di berita tadi pernyataan lurah Dufa-Dufa, itu mereka sudah melakukan razia setiap malam apa begitu. Itu razianya itu mendapatkan fakta bahwa yang banyak kumpul, istilah kumpul kebo atau sama-sama di tanpa hak itu ternyata banyak mahasiswa. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa ini mahasiswa Unhair, enggak, karena di atas itu ada IAIN juga, ada Akademi ICOM itu, dan ada juga Unhair. Dan bukan tidak mungkin juga antar Unhair dengan anak-anak siswa. Barang satu ini. Semua kemungkinan itu boleh, bisa terjadi. Semua kemungkinan. Ya.
Persoalannya, apakah ada ruang? Ada ruang untuk melakukan itu? Apakah ada kesempatan? Apakah ada otoritas di situ untuk memaksa? Dan bahkan suka sama suka, baku suka, tapi begitu baku salah, itu hari itu baku suka kok. Iya itu hari, sekarang terus secara baku suka. Makanya saya lapor. Itu bisa jadi. Lepas dari itu semua, yang kita permen ini memprioritaskan perlindungan terhadap hak-hak korban. Hak-hak korban. Jadi kalau kita bicara hak korban, seolah-olah yang korban itu perempuan semua. Banyak lagi laki-laki yang menderita, kira cuma perempuan. Banyak juga laki-laki yang menderita, dapat tekan sampai. Tapi prinsipnya adalah korban siapapun, itu perlindungan utama dari Permendikbudristek ini terhadap korban. Nah karena itu sekali lagi saya mau bilang di sini, jadi kalau orang bicara di luar macam-macam begini-begini, selama korbannya atau yang dikuasakan oleh korban itu melapor, Satgas ini tidak bisa bekerja. Gitu. Jadi biar unjuk rasa sampai, tapi kalau korbannya tidak melapor, itu tidak bisa kita lakukan tindakan. Gitu. Jadi itulah kenapa Satgas ini membuat video, membuat ini bahkan saya lihat laporan dari teman-teman Satgas, sosialisasi yang dibuat dalam bentuk banner, dalam bentuk spanduk dan lain-lain, justru dirusak. Siapa sebenarnya yang merusak itu? Ya kita orang ini sudah. Dan ada orang yang menolak kita sosialisasikan ini. Kan agak aneh ini. Karena itu hari ini kita libatkan semua. Jadi bukan cuma pimpinan. Ya, pimpinan mulai dari kami di tingkat universitas, tetapi juga di fakultas, bahkan sampai kita libatkan semua mahasiswa, otoritasnya yang tergabung di dalam BEM dan juga UKM. Supaya apa? Mari kita bertanggung jawab. Jangan menganggap barang ini, orang jadi rektor, jadi pimpinan di sini nih, urus sampai orang pesanan di luar itu urus nih. Ngone pe baku suka, ngone pe baku hal, tong urus. Dan Anda tahu konsekuensinya dalam permen ini. Kalau rektor atau pimpinan universitas itu tidak melakukan tindakan ketika ada laporan, ada konsekuensi bisa pertama, teguran kepada rektor. Yang kedua, bisa dikurangi anggarannya. Yang ketiga, hak-hak yang lain ditiadakan. Dan yang keempat, pemecatan. Bahkan menurunkan akreditasi. Penurunan akreditasi. Dan terakhir pemecatan terhadap rektor. Kalau tidak dilakukan. Karena itu hari ini kita ingin semuanya tanda tangan. Teman-teman pimpinan, nanti sosialisasi. Anak-anak BEM, ya, ketua-ketua BEM harus tanda tangan. Dan UKM. Tanda tangan komitmen, fakta integritasnya. Supaya kita tahu, kita saling jaga. Ini prinsipnya adalah kita saling jaga. Ya. Kenapa? Satu hal yang penting adalah jangan sampai kami sudah berusaha menjaga teman-teman mahasiswa sendiri merendahkan martabatnya sendiri dengan melakukan hal-hal di luar ini. Kan sebenarnya kalau Anda lakukan itu kan betul ada tanggung jawab secara moral dan institusional ada di kami. Tapi sebenarnya para perempuan, terutama mahasiswa perempuan, Anda sedang merendahkan diri Anda kalau Anda memberikan ruang, ya, memberikan kesempatan, apalagi berinisiatif untuk menggoda dan lain-lain, maka Anda sedang merendahkan diri Anda sendiri. Dan ini bukan cuma mahasiswa, perempuan yang lain juga begitu. Ya, semua kita jaga. Nah, kalau kita lihat panduan turunannya,
dari permen ini, itu dia mengatur tentang jam kerja dan jam mahasiswa berada di kampus. Nanti baca turunannya, Ibu Yumima ya. Ada itu turunannya apa? Permen 20 ya? 27 apa? Nomor 27. Yang satu lembar lagi satu. Ya, nomor 17, sorry. Itu saya tadi ingat 27 atau 17. Itu mengatur tentang aktivitas interaksi antar mahasiswa dan mengatur jam mahasiswa berada di kampus. Ya. Nah, karena itu sekarang saya lagi meminta Warek 3 dan tim hukumnya untuk membuat permen atau bukan, membuat peraturan rektor terkait dengan tata tertib ini. Nah, salah kalau ada mahasiswa ada di kampus di luar jam kuliah. Tidak bisa. Pak, bagaimana kalau kita orang ada kegiatan malam? Boleh kegiatan malam dilakukan. Tapi ada prosedurnya. Pertama, dia terkait dengan mata kuliah. Bukan terkait dengan yang lain-lain, terkait dengan mata kuliah. Karena dia terkait dengan mata kuliah, maka pertanyaan kedua adalah siapa yang bertanggung jawab. Ya. Karena mata kuliah, maka dosen yang menyuruh mahasiswa datang malam untuk kegiatan apa, aktivitas apa, kuliahnya apa, itu harus terekam. Kenapa? Kalau ada kejadian di kampus, maka yang bertanggung jawab dia. Jadi tidak sembarang kayak kita di sini. Itu apa? BEM dan UKM punya sekretariat. Jadi tanpa kos. Saya kemarin hari 2-3 hari Senin yang lalu, saya datang sini di salah satu Himapro punya. Ada beberapa orang tidur di dalam. Bahkan saya pernah di kampus ini, saya pernah dapat ada perempuan dan laki-laki mahasiswa ada di dalam ruang yang ditutup. Saya marah besar. Gitu ya. Jadi harus ada yang bertanggung jawab. Saya bilang ke mahasiswa bertiga itu, saya bilang, Anda tahu, ada 17.000 atau 16.000 sekian mahasiswa Unhair. Kalau kami biarkan Anda tidur di sini, mereka punya hak untuk tidur di kampus ini. Artinya tidak adil. Jangan karena Anda adalah pengurus BEM atau Himapro atau UKM, terus mau memanfaatkan fasilitas kampus dengan tidur dan apa-apa di sini, tidak boleh. Karena hak yang sama itu ada pada mahasiswa yang lain, yang jumlahnya lebih dari 16.000 itu. Ini saya mau bilang, supaya kita, ini bukan soal ngoni bisa atau tidak, tapi kita mau berlaku adil kepada semua orang, semua mahasiswa. Jadi nanti ada aturannya keluar, kita akan tata baik-baik, supaya kita juga cegah mahasiswa, dan kita minta mahasiswa untuk juga menjaga diri, ya, berdasarkan permen ini. Jadi ngoni baca, jangan ngoni cuma dengar orang itu, yang ketika orang bicara kekerasan seksual, yang ngoni berpikir itu langsung orang ini jahat luar biasa. Padahal ngoni memberikan kesempatan, ngoni memberikan ruang. Ngoni sendiri, kita sendiri tidak melakukan pencegahan itu secara pribadi. Itu yang salah. Karena itu permen ini sifatnya adalah pencegahan. Tapi kalau pencegahan sampai tidak bisa terus ada kejadian, maka penanganan. Penanganan ada prosedurnya. Jadi saya berharap dengan momentum ini, mari kita semua, sosialisasi ini cuman kalau kita bilang lebih kasar adalah ini standar kita untuk lakukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita baca sendiri ini, kemudian kita jaga diri, memastikan lingkungan kita juga baik. Jadi mahasiswa-mahasiswa, saya bilang hari ini, kalau ada mahasiswa yang melayani dosen, ya, ini masih ada di pelanjutan, melayani itu masih ada di pelanjutan. Melayani dosen untuk konsultasi di luar, di rumah atau di kafe ataukah di mana, terus terjadi apa-apa, saya sampaikan
di peraturan itu, nyatakan itu bahwa langsung disalahkan kepada mahasiswa. Karena kita sudah ingatkan untuk jangan lagi melayani dosen yang konsultasi di rumah, ya konsultasi ya kalau antar materi terpapa, antar bahan, antar skripsi sudah kas tinggal pulang sudah. Tapi kalau konsultasi jangan lagi layani di rumah. Ya. Kemudian jangan juga ngoni minta-minta Pak di rumah saja. Jangan juga. Tong so bilang begini ngoni yang minta lagi. Ini sama dengan ujian skripsi saja. Kita orang ini ulang-ulang kali bilang, ngoni jangan sudah siapkan itu makanan, siapkan segala hal. Ngoni mau Pak, toh mau Pak. Habis itu berbicara. Habis itu baru bilang, itu pasti ada itu mahasiswa yang bawa itu. Ambil tong so bilang kondom yang bawa. Akhirnya dosen-dosen berpikir, barang so ada di sini tumpahnya sudah. Daripada dia mau basir. Jadi memang ini butuh kesadaran kita, butuh untuk. Nah, karena itu saya meminta ya teman-teman BEM, mari ikut. Kita sama-sama jaga barang ini. Ya. Saya juga dengar, bukan berarti saya tidak dengar bahwa ada luar biasa arus kuat ini, ada mahasiswa begini. Terus bicara macam-macam di luar. Tapi saya bilang, siapa yang mau lapor? Ada laporan enggak? Saya dengar, bukan berarti saya tidak dengar bahwa ada kejadian di mahasiswa. Saya dengar. Cuma kan tidak ada yang melapor. Karena kalau ada yang melapor, saya khawatir barang ini dia terjangkau banyak. Kalau istilah-istilah modern sekarang itu dia bilang, ini semacam gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, tapi sebenarnya di dalam itu membara. Sama dengan gunung berapi. Ini cuma lihat di atas, sebenarnya di bawah itu sudah membara. Nah itu yang kita takutkan sebenarnya. Karena itu sekali lagi momentum hari ini, teman-teman mahasiswa lihat ini, dan tanggung jawab dekan dan unit-unit yang lain sekarang adalah memastikan, menyampaikan informasi ini kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada pimpinan-pimpinan di tingkat Bapak Ibu sekalian untuk berusaha mencegah ini. Membuat suasana situasi di kampus yang lebih bisa dipertanggungjawab dan perspektif pencegahan. Ya. Karena itu kalau ada konsultasi di kampus ini, ya, kalau ada ruang tertutup, kalau dosen bilang, mari duduk sini, terboleh. Ya, posisi duduknya itu harus berhadapan. Jangan di tengahnya ada meja atau ada hambatan. Walaupun kalau ada biar hambatan apa saja dia berlupa. Ya, kalau memang dia sunai di kepala ini, jangankan hambatan meja, api media bagi ke sana. Gitu. Tapi prinsipnya ini pencegahan. Ya. Karena itu kalau adik-adik konsultasi dengan dosen, kalau dia bilang, "Ngana duduk di sini ke bawah." "Pak, saya duduk di sini sudah." "Citra apa?" "Pak, saya duduk di sini sudah." Bilang begitu. Kalau dia paksa juga, "Pak, bilang itu ada permen, Pak. Permen 32 bilang tak boleh begitu, Pak." Apalagi kalau adik-adik baca permen itu ya. Saya ini ada bab fluid. Ada perempuan satu lewat ini. Kalau dia bilang, "Bikin apa? Pengen bab fluid Pak kita?" Permen ini salah. Permen ini, kalau perempuannya merasa bahwa saya yang bab fluid cenderung merasa bahwa, wah ini pelecehan ke saya. Bisa. Tapi jangan juga begitu kalau ngoni sampai orang bab fluid, dia pe hati sanangkong, tiba-tiba dia lihat ngoni ini lewat, wah cantik lagi kok dia, ya mau DP hibur DP hati saja ya, biar terhadap apa karena yang penting kita bisa lihat sedikit pangana. Itu kalau salah lagi sudah lalu lagi. Itu kan sebenarnya dia mensyukuri nikmat Allah gitu. Tapi kalau dia sampai dia lihat ngoni begini, itu salah. Apalagi dia mulai lihat ngoni pe kaki,
sampai ujung kepala, pon dia mulai berfluid deng, bikin dia pemimik, itu yang salah. Ya, itu urusan fluid. Dalam permen ini diatur. Ada juga urusan lihat, mata ini, urusan lihat juga. Ini barang lihat ke sana, kau mulai lihat kau tara bacobi sadiki, menterada kau dia sampai itu juga salah. Apalagi sampai dia gidi-gidi meleleh. Nah itu sebetul sudah itu. Nah itu juga masuk dalam kategori. Tetapi sekali lagi, memang ukurannya ada pada korban. Ya. Kalau korban menganggap, oh ini biasa, ini keakraban kita memang begini, ya tidak perlu lapor. Karena ada juga pembelaan diri, nanti ada, kalau diperiksa, itu akan dikontestasikan ini betul enggak? Jangan sampai kita juga merusak martabat orang, ya. Jangan sampai hanya karena ketidaksukaan kita, atau perbedaan pendapat kita, atau kecemburuan kita, atau iri hati dan sakit hati kita ke orang, kita menjebak orang. Tidak boleh. Hilangkan rasa cemburu yang begitu dan rasa-rasa yang pada intinya adalah negatif untuk menjebak orang lain. Ya, jaga itu. Karena itu sekali lagi saya minta kepada kita semua, sosialisasi ini dalam rangka memastikan kita semua menjaga martabat kita masing-masing. Jangan reaktif, jangan juga aktif untuk menjebak orang atau reaktif untuk merespon sesuatu, itu semuanya diarahkan pada pelanggaran etik terkait dengan Permendikbudristek 30 ini. Itu yang saya ingin sampaikan dan ingatkan kita semua bahwa kejadian ini sekarang menjadi perhatian besar dari Kemendikbudristek, menjadi perhatian besar bagi pemerintah kita saat ini. Kenapa? Ini adalah dunia pendidikan, di mana bukan saja pengetahuan, tetapi ada nilai yang ditransfer dan diajarkan pada institusi-institusi akademik semacam ini. Terakhir saya mau minta kepada para pimpinan, mohon sekali lagi terus ingatkan bila perlu pasal-pasal tertentu itu ditempel di ruang-ruang mana untuk orang bisa menjaga dirinya, mengingatkan dirinya untuk menjaga dirinya juga, termasuk juga perilakunya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Kita akan menyaksikan sama-sama, para dekan akan menandatangani fakta integritas ini, dan saya berharap fakta integritas ini akan bisa dijalankan di unit masing-masing, terutama di teman-teman mahasiswa, baik BEM, UKM, maupun lembaga-lembaga lain yang diakui di universitas ini, ya. Itu coba baca, kemudian bila perlu Anda menjadi inisiator dalam rangka menjaga teman-teman, menjaga martabat dan harga diri teman-teman perempuan Anda. Ya, jadilah inisiator, jadilah orang yang membela hak-hak mereka. Tetapi tentu saja dengan pertama kali kita ingatkan dulu mereka dengan menyampaikan bahwa ini ada Permendikbudristek 30 yang harus kita jaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching dan sosialisasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hairun atas sambutannya.
Hadirin yang kami muliakan, melangkah ke acara selanjutnya yaitu launching buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Hairun dan launching buku saku Satgas PPKS Universitas Hairun yang ditandai dengan pemutaran video launching. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama menyaksikan video launching berikut ini.
Selanjutnya kami mengundang Ketua LP3M atau yang mewakili. Selanjutnya kami mengundang Ketua SPI atau yang mewakili. Selanjutnya Kepala BUKK. Selanjutnya Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan atau yang mewakili. Selanjutnya Kepala Lab Dasar atau yang mewakili. Kepala UPT Perpustakaan. Kepala UPT Bahasa. Kembali kami mengundang dengan hormat para dekan dan direktur Pascasarjana untuk menandatangani fakta integritas di papan 11 ini disaksikan oleh rektor dan para wakil rektor Universitas Hairun. Jadi sudah tahu kamu sudah ya sudah mungkin mereka bohong. Sudah tidak ada tuh yang itu moderator.
Dengan selesainya penandatanganan tadi, maka selesai pula acara pembukaan pada hari ini. Kami segenap Sivitas Akademika mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan atensinya, tapi jangan pulang dulu karena setelah ini kita melanjutkan ke acara sosialisasi yang akan dipandu oleh moderator. Tapi sebelum kita akhiri, saya boleh berpantun dulu tidak? Yang sampai bilang nggak boleh. Buah pala, buah durian, siap dipetik di pagi hari. Jangan takut melapor jika melihat kekerasan. Satgas PPKS Unhair siap melindungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Abdul Rahman Ibrahim, SCPI SC dengan hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada rektor, para wakil rektor, dan para dekan yang telah mengikuti penandatanganan fakta integritas, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi sosialisasi. Saya coba sekali lagi memberikan salam karena tadi balasannya jawabannya kurang semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, sudah siang ternyata. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sosialisasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tentu secara umum bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi, wawasan, pemahaman kepada seluruh masyarakat kampus tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS serta urgensi diterapkannya Permendikbud ini di perguruan tinggi. Nah, sosialisasi ini akan disampaikan oleh tim PPKS dari Universitas Hairun. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua Satgas, Ibu Dr. Yumima Sinyo, SPD MSI. Kemudian nanti ada penyampaian dari Sekretaris Satgas, Mardania Ghazali SHMH, dan nanti ditutup oleh sosialisasi terakhir oleh Ridwan Bahtiar Wahyudi SKED yang juga merupakan anggota dari Satgas PPKS Universitas Hairun. Sebagai prolog untuk diketahui bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu studi di Harvard University yang menyebutkan bahwa ternyata potensi perekonomian di suatu daerah dapat terganggu dan tidak bisa mencapai atau tidak dapat tercapai perekonomian yang unggul jika kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik ini masih marak terjadi. Kenapa? Karena ternyata akan dapat mengganggu produktivitas dari yang mengalami kekerasan seksual sehingga mereka tidak mampu mencapai
optimalisasi atau produktivitas yang optimal dari diri mereka sendiri. Nah, kita lihat juga ternyata kekerasan seksual ini korbannya tidak hanya perempuan. Data yang dipaparkan oleh Simfoni dari Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2023, ternyata jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2023 itu sebanyak 14.759 kasus. Dan ini terdiri dari 2.000 lebih kasus pada laki-laki atau kekerasan seksual pada laki-laki dan 13.000 kasus pada kekerasan perempuan. Jadi tidak hanya perempuan yang menjadi korban, tapi juga laki-laki. Kemudian data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai 2021, ternyata kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu ada 67 laporan, di mana 35 dari laporan itu adalah kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, angka ini cukup tinggi, sehingga pada kesempatan kali ini kita coba memberikan kesempatan kepada tim Satgas Universitas Hairun untuk dapat mensosialisasikan. Yang pertama dari Dr. Yumi Masinyo selaku Ketua Satgas yang akan menyampaikan tentang bagaimana pencegahannya. Kemudian dari Mardania Ghazali SHMH akan menyampaikan tentang bagaimana penanganannya. Dan nanti dari hotline akan disampaikan oleh Ridwan Bahtiar. Kita langsung saja, Ibu Ketua Satgas, dipersilahkan dari Ibu Ketua Satgas terlebih dahulu. Dipersilahkan. Materi saya bukan yang ini. Satunya lagi. Oke, sambil dipersiapkan, kita berikan tepuk tangan dulu kayaknya yang meriah untuk suasana menjelang siang ini. Ya, masih bertahan dan mungkin yang posisi duduknya di belakang bisa mengisi kursi yang masih kosong di depan. Biar nanti suasana sosialisasinya bisa berjalan dengan baik dan teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa ikut ya berpartisipasi mendengarkan seluruh isi sosialisasi ini dengan baik. Sudah siap untuk pemaparannya? Kalau belum, saya pantun dulu berarti. Oh, saya pantun untuk memberikan biar ada balasan pantun dari MC. Bisa dibalas cakap. Di kota Ternate banyak petani tomat, menjadi buah penuh manfaat. Selamat siang hadirin yang terhormat. Selamat mengikuti sosialisasi dan semoga memberi manfaat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera, salam. Pagi hari ini kita akan, sudah menjelang siang, kita akan melakukan sosialisasi terkait Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dan dilengkapi dengan Perseccen nomor 17 tahun 2022. Bapak Ibu dosen dan teman-teman pengurus BEM dan UKM yang kami hormati, saya mengawalinya dengan menginformasikan kepada Bapak Ibu mahasiswa sekalian bahwa PPKS Unhair itu terbentuk pada tahun 2022 bulan Oktober, dan itu di SKK dengan SK Rektor. SK Rektor didasarkan pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, hari ini keberadaan Satgas sudah kurang lebih 8 kegiatan yang dilibatkan, baik di level nasional maupun lokal. Dan di level nasional yang pertama adalah kami dikirim untuk mengikuti peningkatan kapasitas ketua dan anggota Satgas di Makassar. Kemudian kami juga dikirim mengikuti Rakornas PPKS se-Indonesia di Jakarta. Dan kami juga sudah melakukan sosialisasi pada tahun 2022 dan 2023 kemarin di penerimaan mahasiswa baru serentak di 8 fakultas. Lalu kemudian untuk UKM kami juga sudah melakukan sosialisasi di
UKM Babu Salam dilaksanakan bersama dengan pematerinya adalah sekretaris kami, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi bekerja sama atau bermitra dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Ternate, dan juga sudah melakukan dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen UKM Universitas Hairun. Bapak Ibu pengurus BEM dan pengurus UKM yang kami hormati, hari ini kami sebagai tim Satgas, saya adalah Dr. Yumima dan sekretaris saya Mbak Mardania Gajali SHMH, dan juga Saudara Ridwan Baktir Wahyudi Kedokteran, Sarjana Kedokteran, hari ini akan memaparkan materi dengan 3 topik materi. Yang pertama pencegahan, yang kedua penanganan, dan yang ketiga hotline PPKS. Kami berharap Bapak Ibu pengurus BEM dan UKM untuk bertahan, karena ini hal yang paling penting sekali ketika nanti Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian tersentuh dalam kasus-kasus ataupun kolega, teman, sejawat, dan siapapun yang nanti bisa Bapak Ibu menjadi sumber informasi aktual terkait dengan sosialisasi hari ini. Baik, saya langsung saja pada pencegahan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Materi ini adalah materi sentral yang serentak dibawakan oleh seluruh ketua Satgas se-Indonesia. Jadi materi ini berasal dari materi Permendikbudristek, dari Kemendikbudristek melalui Puspeka yang dititip untuk seluruh ketua Satgas. Dan hari ini kami akan melakukan pemaparannya untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kali materi ini dititipkan ke ketua Satgas yang kami paparkan di hari ini. Next. Bisa tampil ya. Baik. Bapak Ibu, kita berbicara kekerasan seksual. Ada berbagai presentasi yang sudah kita lihat ya. Jadi ada trainer awareness-nya, ada presentasi dan pembahasan dalam sesi ini, yaitu memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual yang berkaitan dengan kebijaksanaan peserta sangat diharapkan. Nah, oleh karena itu, kenapa hari ini harus dirangkaikan dengan launching? Karena ini adalah materi yang dititip Menteri kepada ketua-ketua Satgas seluruh Indonesia. Next, bagi peserta yang terpicu secara emosional bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sisi yang disampaikan, dan bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut. Materinya nanti sangat ini ya, jadi kita berharap santai saja. Kemudian kita masuk pada inti dari penyampaian materi ini. Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Ini titipan pesan dari Mas Menteri. Kemudian poin diskusi kita untuk materi pencegahan ini adalah yang pertama, apa itu kekerasan seksual, kemudian bagaimana pencegahan kekerasan sosial di lingkungan perguruan tinggi, dan hasil survei pencegahan kekerasan seksual untuk pandangan Permendikbudristek. Lalu yang keempat adalah seruan ajakan. Yang berikut, yang pertama adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dilihat dari definisi menurut Permendikbudristek pada pasal 1 mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, tindakan dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk memenuhi hak asasi manusia, ketakutan, dan berdaya kerugian ekonomi, dan atau bentuk kerugian lainnya yang sejenis. Nah, ini yang dimuat di dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasalnya yang pertama. Nah, kemudian lanjutannya, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan,
dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Yang berikut, tahukah Anda indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan atau pemaksaan kehendak? Yang berikut, mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi penting untuk dibahas? Yang pertama kita melihat adanya data riset dan berita yang di-cover oleh Permendikbudristek dalam hal ini Puspeka. 88% dari total kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2021 kemarin merupakan kasus kekerasan seksual. Kemudian dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai 2021 ada 5 hal yang disimpulkan, yaitu perguruan tinggi 35%, pendidikan berbasis agama 19%, tingkat SMA SMK 15%, tingkat SMP 16%, dan tingkat TK SD SLB 9%. Survei dan data membuktikan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Kemudian 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus atau kepada satgas yang sudah didirikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Data ini di-cover atau didasarkan pada Ditjen Dikti-Ristek 2020. Yang berikut, konsep kunci dalam kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual efeknya paling besar, namun paling sulit untuk dibuktikan. Kenapa? Karena siapapun dia untuk melakukan kekerasan seksual tidak mungkin dia mengundang orang untuk melihatnya. Biasanya kekerasan seksual dilakukan di tempat yang khusus, situasi yang khusus, dan pada orang yang khusus. Nah, oleh karena itu, kekerasan seksual biasanya dilakukan di tempat tertutup dan juga dapat diselesaikan dengan secara tertutup karena menghargai privasi korban. Yang pertama, kelumpuhan sementara atau tonic inability. Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, tidak berteriak atau lari saat mengalami kekerasan. Pada saat itu mereka masih mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Nah, kita lihat pada gambar, Bapak Ibu mahasiswa, pada gambar ini Permendikbud atau Kemdikbudristek teman-teman di Puspeka mencontohkan bahwa pada gambar berikut contoh dari jadi korban yang terdiam saja tidak berarti dia memberikan persetujuan. Jadi korban yang ketika diberlakukan kekerasan seksual atau yang menerima kekerasan seksual dari sesama atau lawan jenisnya, dia pada saat itu diam bukan berarti dia memberikan persetujuan atas diberlakukannya tindakan kekerasan seksual kepadanya. Bukan berarti dia memberikan persetujuan atau dia setuju. Nah, kalau dia setuju, ya sampai sekarang kita melihat fenomena yang terjadi di kampus kita, korban takut melapor atau tidak mau melapor. Mungkin saja dia setuju. Nah, tapi kalau dia berkeberatan dan tidak menerimanya, dia pasti melapor ke satgas. Yang berikut, gambar berikut, betul dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas suka sama suka. Jadi diam bukan berarti dia suka. Tapi mungkin saja diam karena dia masih memikirkan banyak hal, efek dan akibatnya. Next. Nah, yang kedua, menyalahkan korban atau victim blaming. Nah, bila konsep kelumpuhan sementara atau tonic immobility ini tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat. Yang pertama adalah
tingkat internal. Tingkat internal yaitu korban menyalahkan diri sendiri atau self-blaming. Jadi pada saat kejadian misalnya, entah itu reaksi suka sama suka atau tidak, tetapi tidak sepenuhnya mau dilakukan atau mau diterima oleh si korban, maka saat itu dia akan diam. Dan dia akan memikirkan, tadi kalau saya menghindar, berarti saya tidak kena kekerasan seksual. Karena saya tidak menghindar, akhirnya saya menjadi korban. Nah, jadi itu masih dalam perlindungan pikirannya ketika terjadi atau ketika dia menerima tindakan kekerasan seksual. Ada rasa menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, yang terjadi menyalahkan secara eksternal, pihak lain menyalahkan korban atau victim blaming. Jadi misalnya, kapankah atau bila manakah pihak lain itu dapat mengungkapkan bahwa karena salah? Pada saat mungkin korban itu curhat kepada teman, orang tua, kepada seniornya, kepada dosennya, kepada ibu bapak teknik, atau kepada warga kampus lainnya, lalu warga kampus tanpa menganalisis dengan baik apa yang dicurhat oleh korban, secara otomatis mereka menyalahkan korban. Nah, itu maksud dalam menyalahkan korban atau victim blaming dari faktor eksternal. Nah, kita lihat gambar Bapak Ibu. Biasanya bentuk victim blaming ini yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap mengundang atau jadi cara berpakaian korban juga memiliki potensi ya untuk mengundang sesamanya menjadi sesuatu yang saat itu terduga. Misalnya mahasiswa bimbingan datang menghadap dosen pembimbing dengan melepaskan kancing baju sampai di tengah. Lalu menatap dosennya, Pak, saya mau bimbingan Pak. Menatap dengan tajam kepada dosennya. Sementara dosennya tidak menatap matanya, tapi menatap kancingnya yang terbuka. Karena potensi seperti itu. Atau pakaian mahasiswa yang sangat tipis, transparan. Pakaian dalamnya bisa terlihat dari luar. Itu juga memiliki potensi mengundang unsur lain untuk melakukan atau memicu unsur lain untuk melakukan kekerasan seksual. Pada gambar yang berikut, Bapak Ibu, kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif dan respon korban yang tidak melawan pelaku. Nah, ini posisinya adalah misalnya pelaku itu, dalam hal ini saya contohkan seperti video awal tadi kami putarkan yang sudah kami buat. Dosen menerima bimbingan di ruangannya. Lalu kemudian datang mahasiswa bimbingan, dosen menyuruh duduk di samping Bapak. Mahasiswanya menolak atau menghindar. Baik Pak, saya duduk di depan Bapak aja. Enggak, di sini aja tidak apa-apa. Berarti kita terprovokasi dengan informasi ajakan. Duduk di sini saja deh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa nanti berpotensi memicu, kita pasti menolak. Ini yang memang nanti ketika terjadi, kita saling menyalahkan. Next, yang ketiga adalah pencegahan yang terkait dengan tuduhan palsu atau false accusation. False accusation ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual, juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkan. Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat korban kekerasan seksual ini enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Ini yang kami alami.
kemarin-kemarin. Jadi di tuduhan palsu atau false accusation ini adalah salah satu fenomena, ya, selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup. Kemudian yang keempat adalah pembebanan korban. Di poin pembebanan korban ini, Bapak Ibu pengurus BEM dan YUKAN yang sekalian, aparat penegak hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal dengan beban pembuktian. Lalu masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang. Pengguna media sosial dari membebani korban, pengguna media sosial dari membebani korban untuk bersuara melalui fenomena yang disebut dengan spy. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pada gambar, korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani, ya, tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dia alami. Ya, sudah barang tentu semua level yang mengalami kekerasan seksual, Bapak Ibu, itu walaupun persentasenya sedikit, pasti dia mengalami trauma. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang. Nah, ini Bapak Ibu yang sering terjadi di berbagai perguruan tinggi ya. Nah, untuk penyalahgunaan wewenang ini, perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku memberikan kuasa yang berbeda bagi kedua belah pihak. Kemudian dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentang yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas. Kita lihat pada gambar, Bapak Ibu, kita harus saling menjaga sesama dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Kemudian, ada percakapan yang terjadi di dalam gambar ini, kita lihat sama-sama. Ada yang jawab ya di gambar personal yang lain menjawabnya betul, terutama para laki-laki dewasa dan pemuda harus mulai ditingkatkan kesadarannya. Laki-laki dewasa meresponnya dengan tentunya Bu. Yang berikut dampak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual tentunya di dunia perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah korban yang di dalam ada sekian unsur. Unsur-unsur yang saya masukkan di dalam perguruan tinggi adalah unsur dosen, unsur teknik, unsur mahasiswa, unsur masyarakat di dalam kampus. Masyarakat di dalam kampus termasuk di dalamnya satpam, super pejabat, petugas kantin. Kemudian masyarakat umum di luar kampus yang nanti melakukan kekerasan seksual terhadap elemen kampus yang tadi sudah saya sebutkan unsur-unsurnya, ataupun sebaliknya, elemen kampus melakukan kekerasan seksual terhadap masyarakat umum di luar kampus. Kemudian yang berikutnya adalah korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan benar. Bapak Ibu mahasiswaku yang kami hormati, kebanyakan terjadi korban adalah mahasiswi. Nah, maka dampak kekerasan seksual ini dari item pertama sampai ke-4 ini sangat tersentuhkan dengan mahasiswi-mahasiswi kita. Yang kedua ini mengatakan bahwa korban kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, kalau dia sudah merasakan kekerasan seksual, sudah rasa benci, sudah rasa trauma yang tinggi, tidak suka lagi masuk kampus, tidak suka lagi ketemu dengan orang yang melakukan kekerasan seksual kepada dia, maka sudah tentu dia pasti mengalami trauma yang cukup lama ya pemulihannya. Kemudian yang ketiga, berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar sekolah atau kampus sebelum waktu kelulusannya. Pendidik dan teknik kehilangan mata pencariannya di dunia pendidikan. Jadi ini sudah berkait beberapa unsur dosen, teknik, dan mahasiswa di poin ketiga ini. Berpotensi menyebabkan korban yang pertama mahasiswa atau peserta didik keluar dari sekolah atau dari kampus sebelum waktu kelulusan atau sebelum skripsi selesai
atau masa kuliahnya selesai. Kemudian pendidik dan tendik, pendidik dalam hal ini dosen dan tendik kehilangan mata pencarian di dunia pendidikan. Sudah barang tentu pasti kalau melakukan kekerasan seksual sudah otomatis pasti ada pemberian sanksi. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah mendiskreditkan posisi satuan pendidikan. Yang berikut, terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Kalau memang sudah terjadi pada korban. Yang kedua, Permendikbudristek PPKS. Saya mungkin sampai di sini materi saya ya, sampai di Permendikbudristek. Nanti kita kembangkan di pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Garis-garis besar isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi terdiri dari 9 bab. Bab yang pertama adalah ketentuan umum, bab kedua pencegahan, bab ketiga penanganan, bab keempat satuan tugas, bab kelima mekanisme penanganan, bab keenam pemeriksaan ulang, bab ketujuh hak korban dan saksi, bab ke-8 pemantauan dan evaluasi, bab ke-9 atau yang terakhir ketentuan dan penutup. Bapak Ibu, ada 8 prinsip PPKS yang termuat dalam pasal 3 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatakan bahwa yang pertama prinsip kepentingan terbaik bagi korban. Jadi kami ketika menerima laporan, kami ada di posisi korban. Karena apa? Karena prinsip yang kami jalankan. 8 prinsip PPKS yang juga masuk dalam kode etik PPKS, yaitu berpihak kepada korban, kepentingan terbaik bagi korban. Prinsip yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip yang ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Prinsip yang keempat adalah akuntabilitas. Prinsip yang kelima adalah independen. Kemudian yang keenam adalah kehati-hatian. Dan ketujuh adalah konsisten, kedelapan yang terakhir adalah jaminan ketidakterulangan. Saya men-stretching yang keenam, kehati-hatian. Kenapa? Kehati-hatian itu, seperti yang kita alami di kampus kita, teman-teman mahasiswa mungkin pernah membaca koran. Saya bukan dipaksa, tapi sepertinya dipaksa untuk mengungkapkan mekanisme. Bagaimana memeriksa korban, bagaimana kasusnya, bagaimana inisialnya siapa. Padahal itu adalah kode etika tidak bisa. Nah, itu ada pada prinsip ke-6 ini, kehati-hatian. Jadi kami tidak bisa mengumbar informasi ketika menangani kasus. Kami juga tidak bisa mengumbar informasi seenaknya saja di media sosial atau siapapun yang menghubungi kami secara jabri, telepon langsung maupun apa, Satgas tidak diperbolehkan. Karena berkaitan dengan privasi korban dengan terlapor. Nah, jadi 8 prinsip ini yang nanti kita sederhanakan dalam bentuk kode etik. Makanya orang yang jadi satgas harus mulutnya tenang, harus pintar membaca situasi kampus, harus pintar membaca situasi kondisi organisasi, harus pintar melihat karakter wartawan dan sebagainya. Yang berikut, kepentingan terbaik bagi korban adalah dalam aspek pencegahan. Kepentingan terbaik korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika, terutama bagi korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Nah, kepentingan terbaik bagi korban ini ada 4 poin, Bapak Ibu, mahasiswa sekalian. Yang pertama adalah mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman. Yang kedua, sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin. Yang keempat, memasang tanda peringatan area bebas dari kekerasan seksual. Yang keempat, memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan satuan tugas PPKS untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dengan aman. Nah, Bapak Ibu, saya perlu informasikan bahwa ini sudah kami lakukan di lingkungan kampus, terutama di kampus Gambesi ini. Tetapi ketika kami melakukan sosialisasi melalui pemajangan spanduk yang berisikan struktur kepengurusan Satgas dan juga hotline yang kami miliki, 2 hari masih aman. Hari ketiga itu spanduk dilepas. Padahal yang satu yang paling utama itu kami pajang di depan rektorat pun dilepas. Nah, ini berarti bahwa kampus belum siap menerima adanya Satgas. Di belakangnya
Puspeka bertanya ada apa dengan air, sehingga sosialisasi lewat pemasangan spanduk itu adalah salah satu tindakan pencegahan. Memberikan informasi tentang bab lain, memberikan informasi melalui pajangan spanduk, banner di ruang-ruang pimpinan, itu adalah strategi dari pencegahan yang dilakukan oleh Satgas. Tapi lagi-lagi spanduk hari ketiga tidak ada lagi pajangan, sudah dilepas. Nah, yang berikut, keadilan dan kesetaraan. Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan yang terdiri dari 3, yaitu mata kuliah dan atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru. Artinya bahwa Satgas harus melakukan tindakan keadilan dan kesetaraan bagi warga-warga yang baru di kampus dengan cara mungkin ya kita mendekatkan diri dengan kegiatan sosialisasi, pencegahan, dan memberitahukan bahwa tindakan kekerasan seksual itu sudah ada di dalamnya. Yang kedua, peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi. Yang ketiga, jaminan penanganan yang penuh empati dan peka terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi. Yang berikut, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kalau di kita ini memang kami setelah tahun 2024 ini kami nanti melakukan pendataan di setiap fakultas kalau ada mahasiswa yang tergolong pada penyandang disabilitas. Kemudian yang berikut akuntabilitas. Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara akuntabel melalui penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban, penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin kepada kementerian. Lalu kemudian penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester. Kami nanti melakukan laporan di bulan ini kepada Kemendikbudristek. Yang berikut independen, upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Nah, untuk independen ini ada 3 poin yang perlu kita dalami, yaitu membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apapun, kemudian mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Yang ketiga, mengupayakan perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban. Yang berikut, yang poin 6 tadi yang saya ekspresikan, yaitu kehati-hatian dalam aspek pencegahan kekerasan seksual. Prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai bagian dari upaya pencegahan. Tujuannya adalah supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang, gerak, dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Harapannya adalah dapat tercipta suasana pelaksanaan tridharma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan. Konsisten berarti perguruan tinggi melakukan pencegahan kekerasan seksual secara sistematis dan rutin. Nah, ini ada 8 poin. Jadi materi-materi ini nanti kami search di link ya web Satgas. Mahasiswa yang membutuhkan nanti tinggal ambil di web Satgas. Jaminan ketidakberulangan. Nah, jaminan ketidakberulangan ini kami pusatkan atau fokuskan kepada pelaku atau terlapor yang sudah melakukan kekerasan seksual dan sudah diproses oleh Satgas. Ini akan kami berikan jaminan berupa ketidakberulangan. Jadi jaminan berupa ketidakberulangan itu adalah dalam pencegahan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah keberulangan kasus antara lain, melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dan tidak termasuk pada kegiatan penguatan pembelajaran atau tata kelola budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi dan kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi lainnya. Memantau, mengevaluasi serta terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS. Saya kira ini mungkin pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup 2 tingkat, institusi dan individu. Jadi bukan institusi,
sudah termasuk di dalamnya ada fakultas, ada prodi, ada unit-unit lembaga, dan juga ada organisasi-organisasi kemahasiswaan serta UKM. Nah, untuk institusi itu ada 3 poin, yaitu pembelajaran, mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan teknik mempelajari modul PPKS. Nah, untuk modul PPKS, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, kami baru rapatkan seluruh ketua Satgas pada minggu lalu dan akan mulai diberlakukan untuk unair itu pada mahasiswa baru tahun 2024-2025. Kemudian yang kedua, penguatan tata kelola, merumuskan kebijakan membentuk Satgas menyediakan layanan pelaporan kasus kekerasan seksual dan sebagainya. Kemudian penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan teknik, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, dan atau jaringan komunikasi informal lainnya. Yang berikut adalah individu. Yang individu ini terdiri dari 2, yaitu pembatasan pertemuan individual yang sudah disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa mahasiswa yang ingin bertemu dengan dosen di luar kampus harus melalui prosedur atau harus mendapatkan izin dari kepentingan perkuliahan. Di luar wilayah jam operasional dan atau kepentingan kampus. Jadi pembatasan pertemuan individual ini khususnya mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan teknik, dan warga kampus lainnya harus jelas tujuannya. Kemudian permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan Kaprodi jurusan bila pertemuan tidak bisa dihindari. Jadi harus ada izin dari Kaprodi. Kalau kegiatan perkuliahan di lingkungan luar atau praktikum harus ada izin dari Kaprodi atau jurusan. Pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, tenaga pendidikan, dan pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi. Ada 12 poin, ya Bapak Ibu, terlalu panjang materi kami ini, akan waktu tidak cukup untuk berbagi dengan ada 2 materi lainnya lagi akan disampaikan oleh sekretaris. Jadi semua materi akan kami muat di hotline kami, silakan diambil materi-materinya sehingga bisa dibaca. Saya kira ini materinya, dan aspek survei dari PPKS Permendikbudristek yang dilaksanakan melalui Permendikbudristek dalam bagan seperti ini, ya, aspek surveinya, penanganan, laporan kasus, kanal aduan, pembelajaran, tata kelola, dan sosialisasi. Saya kira itu dari saya, tidak terlalu penting. Ya. Nanti untuk hotline, ini hotline Permendikbudristek. Nanti hotline lain nanti disampaikan oleh Dr. Bunda dari Scan. Namun sebelum kalian silakan buat sekretaris. Kita mungkin penyajian materi dulu baru sekalian sesi pertama. Terima kasih. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Ketua Satgas. Berikan tepuk tangan. Iya, kita langsung lanjut saja. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana pencegahannya. Nah, di materi selanjutnya akan disampaikan tentang bagaimana penanganannya. Akan disampaikan oleh Sekretaris Satgas PPKS oleh Mardania Ghazali SHM. Dipersilakan Marda. Ya baik, terima kasih Pak Rahmat selaku moderator yang sudah memandu acara sosialisasi kita pada hari ini. Ya, halo teman-teman semuanya, saya lihat ini kebanyakan mahasiswa ya. Untuk Bapak Ibu dosen mungkin ada kepentingan, ada yang ikut Zoom via daring. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Karena tadi sudah disampaikan ya mengenai dengan pencegahan kekerasan seksual. Jadi pencegahan itu dilakukan untuk kita bisa mencegah atau untuk kita meminimalisir gitu ya terjadinya kekerasan seksual di kampus. Nah, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya anggota Satgas PPKS waktu itu dari unsur mahasiswa. Saya mahasiswa hukum, terus ikut seleksi Satgas dan alhamdulillah waktu itu lolos bersama teman-teman Satgas yang lain. Dan pada saat ini sebenarnya saya sudah alumni. Untuk itu kami beberapa hari lalu itu sudah melakukan perekrutan untuk calon anggota Satgas yang baru gitu ya. Karena berdasarkan Permendikbudristek itu
anggota Satgas terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan juga unsur mahasiswa. Sehingga kami sudah melakukan PAW, proses seleksinya sudah selesai dan sisa menunggu pengumuman. Baik, selanjutnya adalah penanganan kekerasan seksual. Mungkin teman-teman di sini yang sudah tahu mengenai dengan Satgas PPKS dan sudah mengetahui bagaimana KS ya, tetapi masih bingung sebenarnya gimana sih tim Satgas menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Unhair. Bagaimana kalau kita mau melapor dan apa akhir gitu ya atau final dari laporan yang kita tujukan gitu kepada Satgas. Nah, untuk itu kita akan urai satu persatu. Next, ya. Ini adalah prinsip ya dalam penanganan kekerasan seksual dan juga pencegahan. Kami itu berpusat pada korban. Kenapa berpusat pada korban? Karena korban yang mengalami kekerasan seksual tentunya memiliki dampak terhadap dirinya, entah itu dampak secara sosial, dampak psikologi, dan juga dampak traumatik ya, psikologi dan juga sosial bagi si korban. Sehingga perlu kami tekankan bahwa kekerasan seksual ini kalau dari segi hukum itu masuk delik aduan. Jadi masuk delik aduan itu apa? Maksudnya adalah orang yang mengalami terjadinya suatu tindakan yang merugikan dirinya, dialah yang bisa untuk melaporkan gitu ya. Jadi untuk kekerasan seksual ini yang akan ditangani oleh Satgas itu adalah apabila si korbannya sendiri yang mengalami KS itu yang melapor ke kami. Jadi kalau misalnya ada temannya ya, katakanlah saksi gitu, yang tahu, oh teman saya dilecehkan nih, saya ingin melapor karena untuk membantu dia. Sebenarnya itu boleh juga saksi dalam Permendikbudristek, tetapi kekuatannya itu memang akan berbeda ya, apalagi misalnya saksi melaporkan tanpa ada persetujuan korban gitu. Nah itu sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi memang kami fokusnya itu adalah pada korban. Ketika korban mengalami kekerasan seksual dan melapor ke Satgas, maka itulah yang akan kami tangani. Oke, next. Nah, lalu apa langkah-langkah ya atau mekanisme Satgas PPKS dalam menangani kekerasan seksual? Nah, kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021, kami itu memiliki 5 wewenang dalam proses penanganan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah mulai dari penerimaan laporan. Nah, penerimaan laporan yang terjadi ketika tadi misalnya ada korban yang mengalami kekerasan seksual tidak terima dengan perlakuan yang didapatkan, terus memasukkan link ya atau melapor kepada Satgas, maka Satgas akan menerima laporan tersebut. Nah, selanjutnya langkah yang akan Satgas ambil adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan baik terhadap korban, pemeriksaan terhadap saksi kalau ada, dan juga pemeriksaan terhadap terlapor ya, atau pelaku. Tetapi kami di Permen itu menggunakan bahasanya terlapor, bukan pelaku. Nah, lalu ketika kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam KS, maka selanjutnya Satgas memiliki wewenang untuk menyimpulkan ya dan juga memberikan rekomendasi kepada rektor. Nah, apa yang kami simpulkan? Yang kami simpulkan itu adalah apa yang terjadi antara korban dan juga pelaku nih yang tadi masuk ke link kami gitu. Jadi kami membuat kesimpulan ya, ada argumentasi hukum, ada laporan hasil pemeriksaan, dan juga selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, jadi kami memberikan rekomendasi kepada rektor gitu ya. Nanti tahap akhirnya rektorlah yang akan menentukan sanksi kalau misalnya terbukti melakukan kekerasan seksual, maka rektorlah yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor, bukan dari Satgas ya. Dan selanjutnya adalah pemulihan. Ini sangat penting ya, pemulihan bagi korban. Dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan keberulangan yang dijelaskan Bu Mima. Selanjutnya, nah dalam menangani kasus kekerasan seksual, kami itu memiliki prinsip tadi kehati-hatian dan juga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini adalah kerahasiaan saksi dan juga korban. Jadi kekerasan seksual ini perlu saya tekankan bukan suatu hal yang perlu diumbar
atau perlu dipublikasikan karena ini adalah isu sensitif dan memang kalau di persidangan saja teman-teman, kalau mungkin mahasiswa pun tahu, di persidangan saja kekerasan seksual itu dilaksanakan dengan sidang tertutup gitu ya, karena itu KS. Jadi memang di sini apa? Karena kita memikirkan nasib korban yang mengalami kekerasan seksual itu. Kalau misalnya terlapor terbukti melakukan KS, terlapornya dihukum nih. Tapi kalau korban itu kebanyakan bisa apa? Bisa malu. Kalau orang-orang tanpa tahu dia korban kekerasan seksual di kampus nanti bisa dikecengin gitu ya, kayak oh dia itu tuh ternyata yang dilecehkan tuh dia itu. Nah itu membuat psikologis dari korban itu justru tambah takut. Bisa saja ketika itu terjadi kepada korban memutuskan untuk tidak lanjut kuliah dan lain sebagainya. Untuk itu kami sangat memegang teguh ya terkait dengan prinsip kehati-hatian dan juga prinsip kerahasiaan identitas saksi dan juga korban. Selanjutnya, ya ini adalah alur penanganan KS di Universitas Hairun. Ini sudah termuat di buku saku dan juga buku pedoman ya. Kalau teman-teman mungkin belum dapat, itu bisa di-download di linknya Satgas, sudah kami muat mengenai dengan buku pedoman dan juga buku saku. Nah ini bisa dilihat alur penanganan KS Unhair ya. Yang pertama adalah mulai dari pelaporan. Yang perlu kami tegaskan lagi, pelaporan oleh korban. Nah di sini kami punya dua pintu pelaporan ya. Yang pertama adalah bisa secara online atau mengisi Google Form yang telah kami sediakan, dan yang kedua adalah bisa langsung datang ke ruangnya Satgas. Ruang kami sementara di gedung rektorat juga ya, di lantai 3. Nah setelah laporan masuk, maka Satgas akan memverifikasi laporan tersebut 3 kali 24 jam gitu. Jadi kalau hari ini misalnya ada yang melapor, kami maksimal untuk bisa memverifikasi apakah ini KS, apakah ini harus dilanjutkan, itu maksimal waktunya adalah 3 kali 24 jam. Nah itu adalah proses verifikasi laporan. Nah ketika kami sudah berdiskusi dengan anggota Satgas bahwa itu termasuk KS ya, kami langsung pertama adalah melakukan asesmen terhadap korban. Nah ini penting. Asesmen itu apa? Asesmen adalah pendampingan ya terhadap korban KS. Jadi kita langsung menanyakan kepada korban apa kebutuhannya, apa yang ia rasakan, apa harapan korban terhadap Satgas, terhadap kasus yang sedang ditangani. Jadi itu semua tergantung kebutuhan korban. Kalau korban bilang saya ingin kasus ini pelakunya ditindak tegas, maka itulah yang akan Satgas lakukan gitu, tapi dalam ranah sanksi administratif ya, bukan pidana. Tapi kalau korbannya bilang saya ingin bawa kasus ini ke kepolisian karena saya sudah tidak sanggup lagi gitu menahan semua ini. Nah kalau seperti itu maka sudah bukan tupoksinya Satgas ya untuk bawa sampai ke polisi gitu, tetapi Satgas akan mendampingi korban untuk memberikan bantuan hukum gitu, apalagi mungkin yang yang kurang mampu gitu ya. Jadi kita akan kita kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan akses pro bono terhadap korban. Nah gitu. Jadi semua itu tergantung kebutuhan korban itu maunya apa. Ada yang mungkin korban ingin kasusnya tidak ingin dilanjutkan, misalnya sudah lapor tapi tidak ingin pelakunya di apa-apain, mintanya damai gitu. Nah itu sebenarnya haknya korban sih untuk minta damai gitu. Tapi kalau sudah masuk laporan ke kami, karena ada prinsip ketidakberulangan tadi, kami dari Satgas secara tegas akan tetap menindaklanjuti kasus tersebut gitu. Karena laporan sudah resmi masuk dan kami juga ingin mencegah ketidakberulangan di kemudian hari, maka kami akan proses laporan yang sudah disampaikan oleh korban. Kecuali kalau korban ya secara administrasi ingin mencabut laporan, nah maka di situ Satgas akan berhenti untuk tidak memproses. Nah baik, selanjutnya ketika tadi verifikasi Satgas melakukan rapat ya atau diskusi untuk perencanaan selanjutnya itu kami akan menentukan apakah kasus ini dibawa ke ranah etik atau ke ranah hukum ya kepada pihak yang berwajib atau kepolisian itu berdasarkan dengan kepentingan korban. Kalau korban ingin ya menindaklanjut
tegas terhadap terlapor, maka penyelesaian etik akan dilakukan. Nah, setelah itu kami akan melakukan investigasi. Nah, investigasi ini adalah pemeriksaan terhadap terlapor. Jadi di investigasi ini kami akan wawancara investigatif dengan terlapor untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah benar perbuatan KS itu dilakukan atau tidak, dan pertanyaan lain yang mungkin mendukung gitu bukti-bukti dan juga data yang kami butuhkan. Baik, selanjutnya, ya, yang pertama ini akan saya rincikan satu persatu ya mengenai dengan tahap pelaporan. Dekat. Ya, pelaporan berdasarkan pasal 39 Permendikbud nomor 30 tahun 2021, pelaporan itu bisa disampaikan melalui 4 ini ya, bisa diakses melalui telepon. Kami juga punya arah hubung yang bisa dihubungi, atau bisa WhatsApp, email atau laman resmi milik perguruan tinggi. Tapi sebenarnya pasal ini bisa sifatnya itu opsional gitu ya. Jadi kami dalam hal ini sudah memiliki narah hubung, laman resmi ya di website ada dan juga di link gitu. Tapi kami tidak menerima laporan melalui email. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kanal pelaporan yang kita sediakan. Kalau misalnya teman-teman bisa cek ke link Satgas juga, ini adalah pelaporan ya atau format ketika korban melapor ke kita. Jadi pertama ada nama pelapor, tentunya ada saksinya siapa gitu, kalau ada jenis kelamin, nomor telepon, dan lain sebagainya, identitas. Terus selanjutnya ada alasan pengaduan gitu, entah dia adalah seorang korban ataukah seorang saksi, itu semuanya ada pilihan, bisa diisi gitu sesuai dengan apa yang dimau oleh korban. Oke, selanjutnya lagi. Nah, terus ada identifikasi kebutuhan korban. Jadi di awal korban mengadu kepada kami atau memasukkan laporan kepada Satgas, maka kami akan identifikasi kebutuhannya, apakah ia butuh seorang psikolog sebagai pendampingnya, ataukah konseling rohani, medis, hukum, atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya tahap verifikasi. Nah, ini adalah tahap pemeriksaan terhadap semua kita periksa ya, korban, saksi, dan juga terlapor atau pelaku. Nah, ini format BAP yang kami punya ya. Saat ini kami sudah menangani beberapa kasus dan bahkan sudah selesai ya teman-teman semuanya. Ini adalah berita acara, jadi terbuat dari identitas terlapor atau korban atau saksi, ada tim pemeriksa dan juga jawaban serta pertanyaan dari terlapor. Selanjutnya, nah ini data yang diperoleh dari pemeriksaan dengan pelapor. Ketika pelapor atau korban mengadu kepada kami akan menanyakan soal peristiwa yang terjadi. Misalnya jenis KS apa yang terjadi kepada korban itu, siapa yang melakukan, di mana, kapan dilakukan. Jadi unsur 5W1H itu harus ada ya di dalam proses investigasi, di dalam proses wawancara terhadap pelapor. Terus relasi pelapor-terlapor, misalnya dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Terus dampak apa yang dialami, apa yang dirasakan korban gitu setelah ia mengalami KS, dan penilaian tentang dirinya seperti apa. Terus mengenai dengan saksi, adakah orang yang tahu mengenai dengan KS ini, atau reaksi respon yang lain seperti apa. Terus adanya data pendukung ya, misalnya seperti mungkin ia memiliki bukti dan lain sebagainya, itu bisa juga disampaikan saat proses wawancara. Terus terakhir harapannya terhadap Satgas. Nah, ini tadi harapan itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya ingin ia bawa ke ranah hukum ataupun ingin ditindak tegas pelaku, itu semua tergantung pada kebutuhan korban. Tahap assessment, nah ini dilakukan oleh psikolog ya, karena kami sudah menangani beberapa kasus dan pendampingan sudah dilakukan. Kami kerjasama dengan klinik Pratama Fakultas Kedokteran Universitas Hairun ya untuk mendampingi korban-korban kekerasan seksual. Ya, selanjutnya tahap investigasi. Nah, pertanyaannya berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu kasus? Jawabannya adalah 30 hari berdasarkan permen ya. 30 hari dan dapat diperpanjang
30 hari juga gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim Satgas. Diperpanjang itu misalnya kalau tim Satgas ternyata yang melapor banyak korban atau bukti-bukti yang dirasa masih kurang. Nah, itu Satgas akan memperpanjang waktu untuk bisa mencari lebih dalam lagi gitu. Karena ini kita akan menentukan nasib orang untuk selanjutnya dihukum atau tidak. Nah, jadi kalian memang harus hati-hati sekali. Nah, terus ini ya bukti-bukti, alat bukti yang dibutuhkan dalam penanganan KS ada 6, tapi nomor terakhir keterangan saksi itu tidak wajib. Nah, nomor satunya itu surat atau dokumen tertulis, termasuk hasil visum. Jadi tadi tahap asesmen dengan psikolog, korban ketika didampingi psikolog, itu psikolog akan membuat asesmen hasil pemeriksaan terhadap korban. Nah, itu adalah dokumen tertulis yang bisa dijadikan bukti. Apalagi kalau korbannya misalnya mengalami trauma berat, nah itu berarti memang KS yang terjadi kepada dirinya itu sangat membuat dia menjadi stres, frustasi, dan ini akan sangat berdampak pada rekomendasi yang nanti kami keluarkan, dampaknya terhadap korban. Nah, terus selanjutnya adalah keterangan ahli. Nah, kalau misalnya kami merasakan membutuhkan ahli hukum ya atau mungkin ahli medis dan lain, itu juga bisa masuk dalam bukti dalam penanganan KS. Terus selanjutnya petunjuk. Petunjuk ini isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk screenshot layar chat maupun surat elektronik. Nah, terus yang keempat, bukti keempat adalah keterangan pelapor. Ini tentu ya, karena pertama korban melapor kepada kami, tentunya yang kami dengar adalah keterangan dari pelapornya, dari korban. Terus selanjutnya keterangan terlapornya atau keterangan pelaku. Terus yang terakhir itu adalah keterangan saksi. Tapi sifatnya di sini tidak wajib gitu ya untuk dijadikan landasan bukti dalam penanganan KS. Baik, selanjutnya. Tadi data yang diperoleh dari wawancara pelapor, sekarang dengan terlapor. Jadi KS ini beda dengan KS di lingkungan kampus itu beda dengan pidana ya teman-teman. Jadi kalau KS ini kami hanya ingin melihat apakah perbuatan itu benar dilakukan atau tidak gitu. Jadi ketika korban melapor dan menyampaikan bahwa saya mengalami kekerasan seksual, misalnya disentuh, dipeluk. Nah, ketika kami nanti mewawancara investigasi terhadap terlapor, kami tentunya akan menanyakan apa gitu kekerasan seksual yang dilakukan, apakah benar Anda melakukan hal itu, tapi kami di sini menyimpan identitas korban gitu. Jadi kami juga tidak mengatakan nama korban kepada terlapor. Karena apa? Karena adanya relasi kuasa. Dikhawatirkan ketika kita langsung menyebut apakah Anda benar melecehkan saudari A, nah itu akan berpotensi setelah keluar dari ruang Satgas, itu terlapornya akan cari korban atau pelapor. Nah, bisa jadi hal-hal negatif gitu yang tidak diinginkan. Jadi memang identitas korban itu sangat kami jaga gitu ya. Terus kami akan bertanya kepada terlapor siapa yang melakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan. Dan ketika terlapor mengakui terjadinya KS, maka kami Satgas sudah tahu titik terangnya. Oh, berarti benar KS ini benar terjadi ya. Dan tadi sebenarnya saya lupa sampaikan 6 alat bukti itu tidak semua 6 itu harus dipenuhi ya. Jadi kalau dalam hukum itu cukup 2 alat bukti gitu ya kalau secara hukum. Jadi sebenarnya aturannya ke Permendikbud kami lakukan sama ya. 2 alat bukti itu udah cukup gitu kita untuk mengungkap kebenaran suatu kasus. Terus selanjutnya yang kami tanyakan kepada terlapor adalah relasinya dengan pelapor, entah dosen dengan mahasiswa atau dosen-dosen, dosen pendik gitu dan lain sebagainya. Terus tentang penerimaan terhadap pelaporan, apa yang diterima, keterangannya seperti apa, tentang pihak-pihak siapa saja yang tahu tentang KS ini terjadi, serta bukti-bukti pendukung. Next. Read next boleh? Oke. Nah, ini tahap rekomendasi. Tadi ketika kami sudah melakukan penerimaan laporan, terus assessment, investigasi, selanjutnya adalah tahap rekomendasi. Di sini kami akan menyusun borang kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini sebenarnya borangnya sudah disiapkan oleh
Permendikbudristek gitu ya. Sebenarnya tidak ada kunci standarnya seperti apa, tetapi setidaknya memuat hal-hal seperti ini. Misalnya identitas dari pelaku, bentuk KS yang dilakukan itu apa, bentuk pendampingan terhadap korban yang sudah Satgas lakukan itu apa, terus rekomendasi dan